saudari Wayasiri Amri, Fahlul Uqdatan Milisani Yafqahu Qauli Amma Ba'd. Salam kenal sahabat Komsas TV, perkenalkan nama saya Surimanwati Roja, Kader HMI Cabang Malang, Komisariat Lafran Pane, IKIP Budi Utomo Malang. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Komisariat Sastra UM yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk mengikuti konten ini. Panjang umur perjuangan. Sebelum saya lanjut, informasi channel YouTube Komsas TV ini tidak bersponsor, jadi jika berkenan silakan like dan subscribe ya teman-teman, agar kami tetap semangat untuk melanjutkan konten-konten berikutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Tasawuf Modern. Bahagia itu dekat dengan kita, ada di dalam diri kita. Dari Profesor Dr. Hamka atau biasa dikenal Buya Hamka. Buya Hamka nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amirullah, putra pertama dari pasangan Dr. Abdul Malik Karim Amirullah dan Safiyah ini lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Tidak satu pun pendidikan format yang ditamatinya, banyak membaca menjadi modalnya, tak lupa belajar langsung dengan tokoh ulama, baik di Sumatera Barat, Jawa, bahkan sampai ke Mekah. Dr. Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar ini wafat pada hari Jumat tanggal 24 Juli 1981. Buku ini terbit pertama kali pada tahun 1939. Buku ini tidak menguraikan tentang tasawuf meski judulnya tasawuf modern. Buku ini tetap relevan meski ditulis puluhan tahun yang lalu. Temanya tentang bahagia, topik yang tidak pernah selesai diperbincangkan dan selalu ingin diwujudkan oleh siapapun, dimanapun dan dengan cara apapun. Amadaktu, tulisan kita tentang bahagia yang lebih terkenal dengan tasawuf. Sedikit cerita ketika seorang teman mendapati Buya Hamka sedang membaca tasawuf modern, lalu dia berkata, Pak Hamka sedang membaca karya Pak Hamka. Beliau menyahut, memang benar, Hamka sedang memberikan nasihat kepada dirinya sendiri, sesudah selalu memberikan nasihat pada orang lain. Beliau sedang mencari ketenangan dengan buku ini, sebab telah banyak orang memberi tahu kepada beliau bahwa mereka mendapat ketenangan kembali ketika membaca buku ini. Catatan buku ini tentang kisah tasawuf modern dan pengarangnya, menceritakan tentang pendapat-pendapat bahagia dan agama, bahagia dan utama, harta benda, bahagia, dan yang lainnya. Tasawuf menjadi nama buku ini dan kita ikutkan dengan perkataan modern. Di dalam bahasa Arab bolehlah disebutkan at-tasawwuful asyri. Arti tasawuf dan asal katanya menjadi pertikaian ahli-ahli bahasa. Setengahnya berkata bahwa perkataan ini diambil dari perkataan syifa, artinya suci bersih ibarat kilat kaca. Kata setengahnya berasal dari perkataan syuf, artinya bulu binatang, sebab orang-orang memasuki tasawuf ini memakai baju dari bulu binatang. Mereka benci pakaian yang indah-indah atau pakaian orang di dunia ini. Walaupun dari mana pengambilan perkataan itu, dari bahasa Arab kah atau bahasa Yunani, namun dari asal-asal pengambilan itu sudah nyata bahwa yang dimaksud dengan kaum tasawuf atau kaum sufi itu ialah kaum yang telah menyusun kumpulan menyisihkan diri dari orang banyak dengan maksud membersihkan hati laksana kilat-kilat kaca terhadap Tuhan atau memakai pakaian yang sederhana. Tasawuf adalah salah satu filsafat Islam yang maksud awalnya hendak zuhud dari dunia yang fana. Tetapi lantaran banyaknya bercampur gaul dengan negeri dan bangsa lain, banyak sedikitnya masuk juga lapak pengkajian agama dari bangsa lain itu ke dalamnya. Karenanya tasawuf bukanlah agama, melainkan suatu ikhtiar yang setengahnya diizinkan oleh agama dan setengahnya pula tidak sadar telah tergelincir dari agama atau terasa enaknya pengajaran agama lain dan terkuat tanpa terasa. Dalam buku tasawuf ini banyak mengkaji tentang pendapat-pendapat bahagia. Bahagia, banyak orang berpikir bahwa bahagia adalah mereka yang tinggal di rumah mewah,
memakai mobil sedan, gajinya mencukupi untuk belanja dari bulan ke bulan, dan lainnya yang menciptakan kesenangan. Boleh jadi di balik keindahan perkakas, di balik senyuman dan tertawa itu ada beberapa kepahitan yang mereka tangguhkan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Banyak orang yang tertawa sedang hatinya luka. Banyak sekali keadaan yang rahmat di padang lahir, tetapi pada batinnya laknat. Orang fakir mengatakan bahagia pada kekayaan, orang sakit mengatakan bahagia pada kesehatan. Orang yang telah terjerumus ke lembah dosa mengatakan bahagia, terhenti dari dosa itulah kebahagiaan. Seorang yang rindu atau bercinta mengatakan hasil maksudnya itu adalah bahagia. Seseorang penganjur rakyat berpendapat bahwa kemerdekaan dan kecerdasan umat bangsa dipimpinnya itu adalah kebahagiaan. Menurut Imam Ghazali, kesempurnaan bahagia itu bergantung kepada 3 kekuatan. Yang pertama, kekuatan marah, yang kedua, kekuatan syahwat, yang ketiga, kekuatan ilmu. Maka sangatlah perlu manusia berjalan di tengah-tengah di antaranya 3 kekuatan itu. Jangan berlebih-lebihan menurutkan kekuatan marah yang menyebabkan mempermudah yang sukar dan membawa kepada binasa. Jangan pula berlebih-lebihan pada kekuasaan syahwat sehingga menjadi seorang yang humuk atau pandir yang membawa kerusakan pula. Maka jika kekuatan syahwat dan marah itu ditimbang baik-baik dan diletakkan di tengah-tengah, luruslah perjalanan menuju petunjuk Tuhan. Demikian pula dalam hal marah. Kalau kemarahan itu berlebih dari yang mesti, kejadian memukul dan membunuh. Tetapi kalau dikurang daripada yang mestinya, hilanglah diri dari perasaan cemburu atau gairah dan hilang pula perasaan bertanggung jawab atas agama dan keperluan hidup atas dunia. Tetapi kalau marah terletak di tengah-tengah, timbullah kesabaran, keberanian dalam perkara yang memerlukan keberanian dan segala pekerjaan dapatlah dikerjakan menurut nikmat. Demikian pula halnya dengan syahwat. Kalau syahwat itu bertambah-tambah, terjadilah fasik atau melanggar perintah Tuhan. Kalau syahwat kurang teguh, terjadilah kelemahan hati dan pemalas. Kalau syahwat berjalan di tengah-tengah, timbullah ifah, artinya dapat memerintah diri sendiri, dan qanaah, yakni cukup dengan apa yang ada serta tidak berhenti berusaha. Ditulis oleh cendekiawan muslim berwawasan luas, buku ini sangat kaya makna dan enak juga dibaca. Ada beberapa kesimpulan yang diambil dari buku ini adalah berbahagialah yang timbul ketika memberi keputusan. Ada yang mengatakan baik sebab sayang, ada yang mengatakan buruk sebab benci. Berbagai ragam keputusan menurut pengalaman ilmu dan penyelidikan, bahagia dan celaka itu hanya berpusat kepada sanubari orang, bukan pada zat atau barang yang dilihat. Bagi kebanyakan orang, masuk bui menjadi kecelakaan dan kehinaan. Bagi setengahnya pula menjadi kemuliaan dan kebahagiaan. Seringkali orang mencari bahagia dengan mengorbankan waktu, tenaga, keluarga, bahkan mengorbankan nyawa. Padahal bahagia dekat dengan kita ada di dalam diri kita. Terima kasih, itu saja yang dapat saya review dari buku ini. Jangan lupa di-subscribe dan di-like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.